kiri untuk tangan dan kaki kiri. Jadi posisinya ini mengalami kelemahan. Ini pundak kanan dengan pundak kiri aja beda. Di sini normal, yang ini kecil banget. Karena ini nggak bisa beraktivitas sama sekali. Kaki juga nggak bisa napak. Jadi membelok begitu. Itu yang membuat kendala, belum bisa berjalan sampai hari ini. Jadi stroke inilah yang terparah sepanjang sejarah penyakit ibu ya. Kalau awalnya memang darah tinggi, pecah pembuluh darah. Terakhir setelah pecah pembuluh darah mengarah ke stroke. Ini yang paling lama. Iya, jadi memang saya mencari ridho. Awalnya 6 bulan itu lumpuh. Beliau lumpuh, jadi semua saraf saya yang mandiin beliau, saya yang sabunin tiap hari, saya yang keramasi. Enggak tiap hari juga, tapi satu hari mesti ada saat saya tidur bersama beliau. Entah tidur siang gitu ya, entah kalau habis tahajud, saya tahajud kadang di kamar beliau. Habis tahajud tidur sama beliau yang lakukan. Saya selalu ikut, Mbak. Ceramah kemana pun saya selalu ikut. Naik pesawat ya didorong. Tambah terapi lagi, saya ajak berenang, saya ajak jalan-jalan. Ternyata memang satu, obat sakit itu kasih sayang. Obat orang yang sakit itu cinta. Siapapun yang sakit dengan kekuatan cinta dan kasih sayang, insya Allah akan cepat sembuh. Alhamdulillah, walaupun belum sembuh total, tapi sudah banyak kemajuan. Banyak sekali progres yang saya dapatkan. Pakai. Tapi babysitter itu bukan berarti harus menggantikan tugas anak. Saya anaknya loh, iya kan? Anak itu punya tanggung jawab untuk berbakti. Babysitter itu fungsinya helper, membantu ketika saya nggak bisa. Contoh, saya lagi berangkat sebelum subuh, beliau mandinya setelah sholat subuh, setelah adzan subuh. Sebelum adzan subuh saya sudah berangkat. Nah, baru saya pakai babysitter atau helper untuk mbak tolong mandiin ya. Tapi selama saya di rumah, selama ada saya, maka tugas untuk merawat beliau tidak saya izinkan kepada helper atau yang membantu. Sudah pasti. Mana sih ada yang gak jelas mertua dengan menantu? Jangankan satu rumah, beda rumah saja, menantu dengan mertua itu ada saja. Nah sekarang apakah di dalam satu rumah ini tidak ada sesuatu? Jangan salah. Kalau saya ngajak ibu ke mall, istri gak diajak, merajuk. Ngambek ya. Kalau ngajak istri ke mall, ibu gak diajak, ibu yang merajuk. Jadi gimana caranya? Ajak dua-duanya. Contoh lagi nih, kalau aku kasih duit sama ibu, ya, ketahuan istri, wah itu merajuk. Jadi kalau mau kasih duit harus sama, jamnya, waktunya, jumlahnya. Tapi dia sudah lama saya tanamkan, saya sadarkan. Jealousmu itu kepada ibu mertuamu sama dengan jealousmu kepada ibu kandung. Karena ketika seorang istri menikah, ibunya bukan satu, dua, ibu kandungnya dan ibu mertuanya. Apalagi ibu kan sudah ditinggal, ibunda kandungnya sudah lama meninggal. Jadi berangkat dari situ saya tanamkan pengertian, jangan suka cemburu, jangan suka marah. Kan perempuan itu moody ya. Jadi kalau sudah moodnya nggak bagus tuh pasti ada sebabnya. Nah, kenapa jadi hal itu selalu adalah rasa cemburu. Tapi tergantung saya untuk bisa berada di tengah-tengah antara istri saya dan ibu saya. Aku juga bangga dengan istriku karena apa? Tidak semua istri mau tinggal serumah dengan mertua. 11 tahun pernikahan, bayangkan teman-teman. Rata-rata kan istri nggak mau tuh tinggal sama mertua. Ini istri mau menanggalkan egonya untuk tinggal bersama saya. Karena aku dari awal sudah bilang, ibuku akan selamanya bersamaku dan tidak bisa dipisahkan dalam kondisi apa.